Maksudnya ini, Imam Ghazali sedang menjelaskan kenapa orang suka harta dan suka kehormatan. Ada dua sebab. Sebab pertama, karena harta dan jabatan itu dia butuhkan untuk mengamankan masa depannya dia. Harta yang dimiliki sekarang masih belum aman dia rasakan. Jabatan pengaruh yang dimiliki sekarang juga masih belum aman, sehingga perlu tabungan-tabungan harta, tabungan-tabungan pengaruh itu. Itu sebab satu. Sebab kedua, itu bahwa al-aqwa, faktor kedua itulah yang lebih kuat, yang dominan. Apa? Karena ada ruh dalam diri manusia. Ruh yang sifatnya, ruh yang bersifat seperti Tuhan. Roh Tuhanlah gampangannya. Dalam diri manusia itu bercokol roh atau jiwa ketuhanan. Roh ini memang samar, ya. Nah, urusannya Tuhan. Tidak mudah orang menjelaskan. Wong Nabi sendiri, roh itu kata Allah. Kalau kamu ditanya soal roh, soal jiwa, jawablah urusan roh itu urusan Tuhanku. Gitu. Aku tidak bisa menjelaskan. Tapi kita perlu apa? Pengantar sebagai berikut. Hati manusia itu punya kecenderungan macam-macam. Kecenderungan pertama itu meniru sifat binatang ternak. Apa binatang ternak itu sifatnya? Makan dan kawin. Aja nikah. Ora ana sing bote barang ana akad nikah. Waline dadi kowe. Jadi dalam diri manusia itu ada kecenderungan meniru sifat binatang ternak, suka makan dan kawin. Punya kecenderungan juga meniru sifat hewan buas, karena itu ingin membunuh, memukul, menyakiti orang lain. Itu karakter hewan binatang buas. Dalam diri manusia juga ada karakter setan, suka menipu, menjujuk, menyesatkan orang lain. Dan juga jangan lupa dalam diri manusia, di hati manusia itu ada karakter ketuhanan. Apa? Kiber, sombong, gumede, ya, semena-mena, dan ingin keluhuran, memburu keluhuran. Nah, manusia itu punya kecenderungan ini semua ada dalam diri manusia. Karena dalam diri manusia memang ada usul, ada unsur-unsur utama, ada unsur-unsur dasar yang macam-macam. Penjelasannya jauh lah. Nah, yang perlu digarisbawahi, kecenderungan memiliki karakter ketuhanan. Yang namanya karakter ketuhanan itu, ya, ketuhanan di sini itu maksudnya apa? Tunggal dalam kesempurnaan. Nah, jadi Tuhan itu sempurna, tunggal. Itu dia. Maka Tuhan itu ya menjadi Tuhan karena dia memenuhi sifat sempurna dan sendirian. Soalnya apa? Kalau ada yang menyaingi, ada Tuhan kedua, kesempurnaannya jadi berkurang, hilang. Seperti matahari. Matahari kita anggap sempurna karena dia ada tunggal, tidak ada matahari kedua. Seandainya ada matahari kedua, maka matahari yang pertama haknya berkurang, kesempurnaannya berkurang. Itu.
Nah, Allah lah yang memang sebetulnya ya hakikatnya sehakikinya Allah lah yang munfaridu bil wujud, tunggal, ada tunggal sendiri, yang lain itu hanya asar saja lah gitu. Asar dari kekuasaan Allah gitu. Tidak usah direken gitu. Nah, jadi hal-hal yang lain ini tidak direken, tidak dianggap tidak ada, karena kalau dianggap ada sama dengan Tuhan, nanti menyaingi Tuhan. Tuhan jadi tidak sempurna. Matahari yang sempurna sinarnya sampai kemana-mana, itu sinar matahari yang sampai kemana-mana ini tidak membuat matahari jadi kurang sempurna, tidak, karena cahaya yang di mana-mana itu ternyata justru dari asar atau pengaruh dari matahari itu. Matahari baru kelihatan tidak sempurna kalau ada matahari berikutnya. Jadi manusia, dalam diri manusia itu ono karakter ketuhanan. Apa? Mulia dalam kesendiriannya. Nah, karena ambisi mulia sendiri tanpa pesaing, inilah manusia ingin berburu harta dan jabatan. Ada orang sufi mengatakan begini, tidak ada seorang pun manusia kecuali dalam hatinya itu terpendam atau bercokol apa yang oleh Fir'aun dia nyatakan secara terbuka. Apa? Ana rabbukumul a'la. Hal ataka haditsu Musa idna dahu rabbuhu bil wadil muqaddas wa ilhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa atiya wal fa'radu ayat faqad bawa sawma faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu mengklaim akulah Tuhan kalian yang maha luhur. Fir'aun menyatakan jelas. Sementara umat manusia yang lain tidak mengatakan jelas, tapi dalam hatinya pasti bercokol, besar maupun kecil, apa? Karakter ketuhanan itu tadi. Cuman lakinnahu laisa yajidu lahu majalan, cuman dia tidak punya apa ya, tidak punya jalan menuju ke sana. Tidak mungkin itu. Nah, jadi linnafsi robbaniyah kulir ruhu min amri robbi, ya seperti itu. Nah, kenapa manusia suka pengaruh, suka harta? Karena manusia itu dalam dirinya ada karakter ketuhanan, yakni apa? Ingin sempurna, tiada rival, gak ono saingan itu. Tuh. Soalnya kalau ada saingannya, berkuasa apapun, kalau ada pesaingnya itu jadi tidak sempurna. Tidak boleh ada matahari kembar. Ngono nek ndi ngono. Fa inna akmalal kamali